semuanya. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan jasmani atau pendidikan jasmani itu penjas biasa disebutnya. Saya di sini akan ngobrol dengan siapa namanya? Marsal Ardiansa. Oke, gak lupa juga saya perkenalkan, nama saya Muhammad Idriki Fariza. Kita akan ngobrol tentang penjas kepada perkembangan siswa. Tapi sebelum masuk itu, apa nih kesibukan sekarang? Sekarang lagi sibuk kuliah aja, sambil ngelatih sih. Oh, kalau boleh tahu ngelatih apa tuh? Ngelatih SD, ngelatih eskul SD. Oke. Ngelatih renang Sama sama duit dong ya awal bulan. Aja. Oke. Kita langsung mungkin ya pertanyaannya aja. Boleh. Nanti ada beberapa pertanyaan sih. Tapi yang pertama, kalau menurut Marsal, apa sih pentingnya pendidikan jasmani dalam perkembangan siswa itu? Kalau menurut aku ya, pendidikan jasmani itu penting banget karena nggak cuma bikin badan sehat, tapi juga bisa ningkatin konsentrasi, terus meningkatkan percaya diri untuk anak siswa juga, terus bikin siswa juga jadi moodnya lebih baik gitu Ji. Karena selain itu olahraga juga bisa jadi sarana buat kerjasama sama sportivitas antara anak. Oke, berarti penjas itu sangat penting ya bagi perkembangan siswa. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara membuat pelajaran penjas itu menjadi lebih menarik dan interaktif bagi siswa? Sebenarnya ada banyak di caranya tuh. Misalnya dengan bikin permainan menjadi, kan monoton tuh, misalnya lokomotor cuma loncat-loncat aja. Ya. Nah, itu tuh bisa dijadikan permainan. Oke. Bisa dijadiin permainan tradisional, contohnya kucing-kucingan. Kan kucing-kucingan tuh lari-larian. Ya. Nah, kita ganti larinya sama loncat-loncat. Oke. Itu yang pertama. Kemudian nonton video olahraga yang inspiratif. Sebelum mulai pelajaran, anak juga kita kasih maksudnya tuh buat nonton, Kasih dulu buat tontonan lah ya. kasih tontonan untuk siswanya. Jadi siswanya juga lebih mengerti, terbayang. Terbayang Ya. buat apa yang dipelajari sekarang gitu. Oke, berarti banyak ya caranya buat siswa itu menarik untuk berolahraga. Jadi bagi siswanya jadi lebih interaktif juga ya. Caranya memodifikasi permainan mungkin ya salah satunya. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih tantangan yang sering dihadapi dalam mengajarkan penjas? Menurut aku ya, selama ngajar atau ngelatih biasanya di sekolah dasar, tantangannya itu kurangnya fasilitas di sekolah. Karena kan nggak semua sekolah punya fasilitas yang sama. Ya. Ada juga yang kekurangan fasilitas, ada juga yang banyak fasilitasnya udah terpenuhi gitu. Oke, berarti Yang emang kebanyakan masalahnya dari fasilitas ya? Betul. Fasilitas bisa menghambat kelancaran kegiatan aktivitas mungkin ya? Betul. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana sih cara mengimplementasikan prinsip-prinsip pembelajaran aktif dalam pembelajaran penjas itu? Caranya tuh gampang sebenarnya tuh. Kita tuh cuman ajak siswa bisa bergerak mengimplementasikan rencana pembelajaran kita. Gitu. Kayak kegiatannya mulai dari pemanasan, inti sama penutupan gitu. Terus kita juga memberi kesempatan buat siswa untuk mencoba gerakan-gerakan yang belum mereka bisa. Contohnya kalau loncat itu memakai skipping. Ya. Nah, kan jadi siswa juga lebih tertarik, ada alat baru yang mereka gunakan. Ya, gitu. ya. Berarti siswa juga harus lebih terlibat mungkin ya, dan punya tanggung jawab atas pembelajarannya mereka sendiri ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Marsal. Apa sih peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran penjas? Kalau peran teknologi itu, yang pertama itu yang tadi, kita bisa menunjukkan video terlebih dahulu sebelum pelajaran. Yang kedua juga kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menghitung kalori atau enggak denyut nadi minimal dan maksimal. Oke. Kan waktu saya kuliah dulu tuh kemarin, maksudnya Ya. sebelum memulai mata pelajaran tuh biasanya siswa disuruh untuk mengecek denyut nadi. Oh iya ya. Nah, kemudian kita pakai teknologi HP itu kan termasuk teknologi bantuan ya. Ya.
Nah, dicek, kemudian siswa mengatakan denyut nadi minimal, terus melakukan kegiatan dan sampai akhirnya setelah mengikuti kegiatan siswa juga dicek denyut nadinya. Oke, berarti teknologi juga sangat membantu ya. Betul. Bisa untuk menyampaikan materi mungkin, jadi memperlihatkan dulu video Betul. ya, untuk membantulah menyampaikan materi untuk agar murid juga terbayang ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menilai pencapaian kompetensi siswa sih dalam Penjas itu? Jadi kompetensinya, cara menilainya seperti apa? Yang pertama itu udah pasti kan kalau ulangan tuh tertulis ya. Iya. Ulangan tulis ASTS atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Ya. Selain itu, kita sebagai guru Penjas juga menilainya dalam gerakannya. Apakah siswa sudah bisa melakukan gerakan tersebut? Ada 3 kategori menurut saya itu: bisa, tidak bisa, dan mahir. Oke. Kalau tidak bisa tuh ya anak belum bisa sama sekali, belum mengenal gerakan tersebut. Kalau bisa, anak hanya sekedar bisa. Kalau mahir itu menurut saya anak sudah jago lah, sudah menguasai materi tersebut. Berarti cara penilaiannya tuh mungkin ada 2 ya kalau bisa disimpulkan. Ada dengan tes tertulis. Betul. Atau juga diuji nih praktiknya mungkin ya. Ya. Agar bisa kita jadi tahu apakah murid itu bisa atau tidak. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara mengatasi masalah obesitas? Sekarang lagi ramai kan ya obesitas. Sekarang tuh bagaimana cara mengatasi obesitas pada siswa melalui Penjas? Untuk anak. Ya, untuk anak. Karena anak kecil senangnya yang menyenangkan, jadi kita bikin program yang menyenangkan untuk anak. Yang pastinya itu pertama menyenangkan, yang kedua itu konsisten. Oh, konsisten. Nah, selain itu kita juga harus melibatkan orang tua. Edukasi untuk orang tuanya tentang obesitas itu sangat berbahaya kan untuk anak. Ya. Sehingga orang tua juga dapat mengontrol anak agar tidak terjadi obesitas itu. Oke, berarti mungkin harus dibuat konsep yang lebih menyenangkan. Betul. Agar si anak tersebut mau mengikutinya. Betul. Ya, agar masalah obesitas itu mungkin jadi menurun ya. Oke. Nah, iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Iya. Apa sih peran pendidikan jasmani dalam membentuk karakter siswa itu? Sebenarnya pendidikan jasmani itu berperan banyak ya, Ki. Yang pertama itu menerapkan nilai disiplin. Oke, disiplin. Jadi peran pendidikan jasmani itu bukan cuma gerak-gerak aja, tapi guru juga mengajarkan bagaimana siswa menjadi disiplin. Ya. Yang kedua itu bagaimana siswa dapat bekerja sama antara teman. Oke. Yang ketiga itu jiwa sportif. Bagaimana siswa dapat menerima kekalahan, menerima kemenangan. Oke. Gitu. Jadi harus kalau misalkan ada murid yang kalah harus berlapang dada ya. Ya, betul. Sehingga siswa itu dapat menjadi individu yang lebih baik. Oke, Marsal, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng dengan saya, sharing-sharing tentang Penjas bagi siswa. Mungkin cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.